Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami, Si Firman. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan jelaskan tentang jenis hukuman disiplin dan pelanggaran disiplin. Ini trilogi ya dari yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi ini masih ada kaitannya, masih satu permen ya. Hanya saya pisah, maksudnya biar enak belajarinya. Kita langsung saja ya. Narapidana atau tahanan yang melanggar tata tertib ya, jadi tadi ada larangan ya, ternyata tidak dijauhi ya, ternyata dilanggar, maka bisa diberi hukuman disiplin tingkat ringan, tingkat sedang, atau tingkat berat ya. Ini ada tingkatannya, 3 tingkatan ini. Nah, pertama disiplin tingkat ringan ya, hukuman disiplinnya apa saja? Yang pertama diberikan peringatan secara lisan, jadi ditegur. Kamu rambutnya potong. Nah, misal karena rambutnya panjang. Kemudian yang kedua diberi peringatan secara tertulis, jadi ditulis, sudah dicatat ya. Kalau masih melanggar, nah baru dilanjut hukuman tingkat sedang. Nah, hukuman disiplin tingkat sedang ini dimasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 hari ya. Ingat ya, 6 hari paling lama. Menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil sidang TPP. Jadi misal setelah masalah maka di sidang TPP kan, kemudian akhirnya nggak boleh dikunjungi misal ya, atau ditunda untuk bebas bersyaratnya misal, tapi nggak register F untungnya, itu kan nggak apa-apa. Itu contohnya. Ini masih yang tingkat sedang. Nah, menunda atau meniadakan hak tertentu ini dapat berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan. Jadi nggak bisa dikunjungi. Ini sering ini ya. Jadi ketika PWP itu bertengkar, hasil dari sidang TPP ternyata nggak boleh dikunjungi, ya udah nggak usah diberi izin dikunjungi, kayak gitu. Hukuman disiplin tingkat berat. Nah, ini yang berat, ini susah ini. Yang pertama dimasukkan dalam sel pengasingan selama 6 hari dan dapat diperpanjang selama 2 kali 6 hari ya. Jadi bisa lebih dari 6 hari. Kalau sedang cuma 6 hari, ini bisa diperpanjang menjadi 2 kali 6 hari ya. Kemudian tidak mendapatkan hak remisi, register F ini jelasin. Cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan. Jadi pada tahun itu, misal tahun 2021 pelanggarannya, ya selama 2021 itu gitu. Selama setahun sampai 2022. 2022 kalau memang bisa dapat remisi, ya bisa diberikan seperti itu. Dan dicatat dalam register F, dan untuk alasan kepentingan keamanan seorang narapidana atau tahanan dapat dimasukkan dalam pengasingan dan dicatat dalam register H. Nah, register H ini khusus untuk pengasingan ya, entah itu karena penyakit atau melakukan tindakan yang melanggar kepentingan untuk keamanan gitu. Jadi ditaruh di register F. Di register H ya. Nah, contoh pelanggaran disiplin tingkat ringan ini ya, tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungan, nggak mau mandi misalnya. Wah, itu perlu ditegur ya. Atau nggak mau bersih-bersih, ditegur, ini sampahnya jangan buang sembarangan. Nah, seperti itu kan, cuma ditegur. Meninggalkan blok hunian tanpa izin kepada petugas blok, misal tiba-tiba nyelonong nggak izin, ya itu tegur juga. Ngapain kamu? Kok keluar dari bloknya? Balik. Nah, seperti itu tegur aja ya. Tidak mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan. Nah, jelas kan kalau mau keluar dari blok itu menggunakan pakaian dis atau pakai seragam yang ada tulisannya WBP Lapas atau rutan tempat WBP itu dipidana. Misal kalau di sini WBP Lapas Pamekasan seperti itu. Jadi harus ada tulisannya. Nah, dan itu dibagikan jelas begitu awal diterima masuk di lapas. Tidak mengikuti apel pada waktu yang telah ditentukan. Nah, jadi apel penghuni kalau pagi mungkin ada masih ya di ruangan. Nah, ketika apel siang ini biasanya harusnya sudah tertib ada di blok untuk dihitung dan untuk dicek kesehatannya, apakah ada yang sakit atau mungkin ada yang meninggal. Ternyata nggak ada di ruangannya.
atau nggak ada di kamarnya. Nah ini pasti ditegur, tanyain mau kemana sih ini, oh nggak ada. Dia apel malah menghilang. Nah seperti itu, ditegur saja ya, ringan itu. Mengenakan anting, kalung, cincin, dan ikat pinggang. Nah ini jelas ditegur ya. Antingnya cabut, kalungnya lepas, cincinnya lepas. Nggak boleh pakai ikat pinggang. Kenapa? Ketika menggunakan ikat pinggang takut digunakan untuk senjata ya, nggak boleh ya. Jadi nggak usah pakai ikat pinggang. Lagian kan nggak dinas, lagi dipidana ya. Nggak apa-apa lah pakai celana tanpa ikat pinggang, kan nggak apa-apa. Nah kemudian melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas dan melanggar norma kesopanan atau kesusilaan. Misal kata-kata kotor itu nggak boleh ya, atau perbuatannya itu melanggar norma kesopanan, nggak boleh. Perbuatannya misal nggak hormat ke petugas, terus ngomongnya malah nggak sopan ya, nggak boleh. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat ringan. Nah ini kalau ada yang tidak ada di keterangan ini, di sidang TPP dianggap ringan misal. Nah itu saya nggak tahu ya contohnya seperti apa. Intinya jika keputusan dari sidang TPP dianggap ini bisa dikenakan hukuman disiplin tingkat ringan saja, ya udah tingkat ringan aja seperti itu. Memasuki steril area tanpa izin petugas, ini untuk yang tingkat sedang ya. Jadi nggak boleh melewati pintu 3 tanpa izin, harus ada izin. Biasanya yang dapat izin cuma tamping ya. Atau memang lagi besukan misal, boleh biasanya. Kemudian ada kepentingan tertentu, misal mau dibawa ke klinik, nah, itu boleh lewat pintu 3. Intinya di situ harus ada izin petugas ya. Membuat tato atau peralatannya tindih atau sejenisnya, jadi nggak boleh buat tato. Ini bisa kena hukuman disiplin tingkat sedang, bisa ditaruh di sel pengasingan 6 hari, lumayan lama itu 6 hari. Melakukan aktivitas yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri atau orang lain, misal mau bikin nari-nari tapi ngena ke temannya, itu nggak boleh ya. Atau lari-lari nabrak ke temannya, itu membahayakan. Melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas yang melanggar norma keagamaan. Nah ini urusan agama. Tadi norma kesopanan, ini sudah agama. Jika dianggap tidak pantas, nah, sudah dianggap tingkat sedang, maka diberikan hukuman disiplin tingkat sedang. Melakukan aktivitas jual beli atau hutang piutang. Nah ini nggak boleh ya. Jadi jual beli atau hutang piutang untuk WBP itu nggak boleh ya. Kalau beli-beli boleh, tapi kalau aktivitas jual beli nggak boleh ya. Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan secara berulang lebih dari 1 kali. Misal tingkat ringan diulangi 2 kali, misal rambutnya nggak mau dipotong, udah 1 kali. Terus diulang lagi, disuruh potong rambut tetap nggak potong, wah langsung tingkat sedang ini, di sel, taruh di sel pengasingan. Karena sudah 2 kali ini berulang ya. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang. Jadi kalau memang dari hasil sidang tim pengamat pemasyarakatan atau sidang TPP diputuskan termasuk hukuman disiplin tingkat sedang yang akan diberikan kepada WPN bersangkutan, ya sudah, kerjakan aja. Contohnya saya juga nggak tahu, karena ini yang tidak termasuk dari yang tadi. Pelanggaran disiplin tingkat berat. Nah yang tingkat berat sekarang tidak mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan. Misal sudah ada program pembinaan harus sholat tarawih ya, sekarang karena bulan Ramadan sudah ada jadwalnya untuk sholat tarawih, nggak mau sholat tarawih. Nah, padahal sudah dibikin jadwalnya. Ini bisa ya, karena pelanggaran disiplin tingkat berat. Mengancam, melawan, atau melakukan penyerangan terhadap tugas. Nah ini kalau misalnya udah kayak gini ya, ini tingkat berat. Ya, nggak boleh itu ya, ngancam tugas nggak boleh, melawan nggak boleh ya, apalagi nyerang ya.
Oh, bahaya ini, bisa tingkat berat. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam atau sejenisnya. Jelas ya, yang membuat senjata tajam biasanya dari besi, makanya besi nggak boleh ya masuk ke dalam lapas. Kalau masuk ke ruang hunian, misal titipan sendok besi, nggak boleh gitu ya. Apalagi pas senjata api, waduh nggak boleh. Mau bikin bom nggak boleh ya. Biasanya teroris ini yang bikin. Merusak fasilitas lapas atau rutan, nah nggak boleh. Jadi ada misal di blok hunian ada keran, karena nggak suka sama kerannya, karena kerannya keluar airnya dikit, dipatahkan. Ya nggak boleh gitu, diperbaiki aja, bersihkan, kan nanti keluarnya air banyak gitu ya. Ini nggak usah jadikan alasan karena masalah itu, bisa lapor lah kalau nggak bisa diperbaiki sendiri ya. Jangan merusak fasilitas di lapas atau rutan ya. Ada kursi jangan dihancurkan, di wartel ada telepon jangan dibanting ya. Mengancam, memprovokasi atau perbuatan lain yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban. Jelas ya tadi ya, nggak boleh mengancam, provokasi nggak boleh ya, yang menimbulkan gangguan keamanan. Memiliki, membawa atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik. Nah ini yang banyak nanya, Pak, ini saya di F kan karena membawa HP, diketahuan bawa HP. Nah ini jelas karena termasuk pelanggaran disiplin tingkat berat. Wajar ya kalau dapat register F karena termasuk memang di pelanggaran disiplin tingkat berat. Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol. Jelas ini ya, nggak boleh membuat, bahwa nggak boleh, menyimpan, mengedarkan, mengkonsumsi juga nggak boleh ya. Walaupun itu misal fermentasi dari tape tambah air, tutup sama tutupnya, tutup botol, dikocok, taruh, wah itu seminggu jadi, ada yang tiga hari malah jadi itu. Jadi minuman beralkohol. Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi narkotika atau obat terlarang serta zat aditif lainnya. Jelas nggak boleh. Kalau ketahuan ini mengkonsumsi narkoba bisa kena register ya, bahaya ini. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu narapidana atau tahanan lain untuk melarikan diri, nggak boleh ya, nggak boleh pelarian. Susah kalau pelarian karena ketika kabur dari lapas atau rutan, ketika udah ketangkep lagi biasanya nggak akan ditempatkan di lapas atau rutan yang dekat dengan keluarganya, jauh dilemparnya. Nah, jadi lebih baik nggak usah lah, lagian kan bukan penjara lagi di sini modelnya, tapi lapas dan rutan. Jadi sudah pemasyarakatan, enak daripada dulu waktu masih zaman penjara. Melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama penghuni maupun petugas, nggak boleh ya, mukul misalnya nggak boleh, apalagi ke petugas. Oh susah. Kalau pas petugas yang udah mengayomi juga diserang, susah. Melakukan pemasangan atau menyuruh orang lain melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian. Tadi sudah saya jelaskan ya di video sebelumnya. Misal mau pakai instalasi lampu untuk membuat stop kontak ke bawah biar bisa bikin tato, misalnya itu nggak boleh ya. Melengkapi untuk kepentingan pribadi, ingat ya, pribadi, di luar ketentuan yang berlaku dengan alat pendingin. Jadi misal AC atau kulkas nggak boleh kalau kepentingan pribadi ya. Kipas angin nggak boleh, kompor nggak boleh, televisi nggak boleh, slot pintu nggak boleh, maksudnya krendel ya kalau bahasa Maduranya itu nggak boleh. Dan atau alat elektronik lain di kamar hunian nggak boleh ya. Jadi apa adanya aja lah. Kalau memang dapat jatah dari lapas atau rutan dipasangi kipas karena memang nggak memungkinkan untuk dihuni, nggak apa-apa. Tapi kalau mengadakan sendiri nggak boleh ya. Melakukan perbuatan asusila atau menyimpang seksual tadi ya, misal pelanggaran temannya sendiri ya, WWP juga, malah mau di sotomi misal, nggak boleh ya. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian atau penipuan. Nah, jadi kalau ketahuan menipu, berjudi atau memeras, pencurian, bisa register F. Susah itu, ya. Jadi jangan lakukan. Sudahlah, jalani pidana, ikuti pembinaan,
Insya Allah itu nanti dapat semua, remisi dapat, ya bisa mengajukan integrasi, bisa PB, CB, CMB dan asimilasi di rumah sesuai dengan persyaratannya, ya. Bisa bebas lebih awal, kan enak. Menyebarkan ajaran sesat, wah ini yang sering, ini teroris. Jadi ajaran sesatnya misal nyawa atau darah petugas itu halal, wah itu susah ini. Ya nggak boleh itu, bisa kena pelanggaran disiplin tingkat berat, bisa dilayar itu ke tempat yang jauh. Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang secara berulang lebih dari 1 kali, atau perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban berdasarkan penilaian sidang TPP. Jadi yang pelanggaran tingkat sedang diulang jadi 2 kali, ya itu nggak boleh, jadi kena hukuman disiplin tingkat berat setelah itu. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang TPP termasuk dalam pembuatan yang dapat dikenai hukuman disiplin tingkat berat. Nah, kalau sudah dinyatakan ini hukuman disiplin tingkat berat, udah nggak bisa. Nah, itu khusus untuk yang di sidang TPP-kan, ya. Jadi nggak bisa diputuskan termasuk ringan atau berat karena tidak ada di kriteria, diputuskanlah di situ tingkat berat, ya sudah register F. Ya mungkin itu saja ya dari saya tentang jenis hukuman disiplin dan pelanggaran disiplin, ya dijelaskan hukumannya kayak apa ya, kemudian pelanggarannya apa saja sudah dijelaskan di video ini. Jika ingin ditanyakan silahkan tanyakan ya yang seputar ini, materi ini, jenis hukuman disiplin dan pelanggaran disiplin di kolom komentar di bawah ini ya. Jika kalian menyukai video ini jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.